Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nah, di sini Desi pengen kasih sedikit tutorial bagaimana cara penggunaan aplikasi Sri Kandi, terutama untuk surat keluar. Nah, jadi pertama buka dulu srikandi.arsip.go.id. Nah, per tanggal 1 Maret 2024 kemarin, itu Srikandi udah versi ketiga. Jadi agak lebih baik dibandingkan sebelumnya dan nggak terlalu lemot kayak tahu yang versi kedua. Nah, di sini masing-masing ketua tim sudah memiliki akunnya masing-masing. Nah, di sini sebagai contoh, saya menggunakan akunnya Kasubag Umum, yaitu Tusek 1673. Lalu kata sandinya itu sama semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah akun dari Kasubag Umum. Di sini, pada akun Sri Kandi ini, untuk versi ketiga tampilannya sudah hampir agak ada perbedaan sedikit dibandingkan versi kedua. Untuk versi ketiga ini, sama, tetap disediakan template, yaitu ini beberapa template yang disediakan, yang penomorannya juga diambil dari Sri Kandi. Namun, untuk khusus BPS Kota Pagar Alam sendiri, karena template-nya ini tuh masih template general, di mana dia itu tuh masih belum tertulis BPS Kota Pagar Alam, alamat, dan lain-lain, saya sudah membuatnya sendiri, disesuaikan untuk Kota Pagar Alam, yaitu di sini, di mana yang ada tulisan Sri Kandi ini adalah tata naskah kedinasan yang diakomodir oleh Sri Kandi, seperti memorandum, nota dinas, surat dinas daerah, surat keterangan daerah, surat keterangan hal peristiwa, surat pengantar daerah, pengantar pusat, perintah tugas daerah, perintah atau tugas pusat, surat undangan internal daerah. Nah, di sini saya akan mencontohkan salah satu surat keluar, naskah keluar, yaitu registrasi naskah keluar untuk nota dinas. Caranya itu di bagian naskah keluar, bagian registrasi naskah keluar. Nah, jadi untuk Sri Kandi ini kita harus sudah membuat terlebih dahulu dokumennya. Nah, jadi ini saya sendiri sudah membuatkan dokumennya untuk contoh salah satu yaitu nota dinas. Nih. Nah, ini nota dinasnya sudah dibuat, di mana tanda dolar ini merupakan rumusan dari Sri Kandi sendiri. Jadi nggak boleh diganti ataupun dihilangkan tanda dolarnya, dibiarkan saja. Nanti akan terisi sendiri setelah diupload ke Sri Kandi gitu. Ini sudah saya buat dokumennya, tinggal saya isi saja ke sini. Unit kerjanya ini adalah Pagar Alam, BPS Kota Pagar Alam. Terus jenis naskahnya saya pilih nota dinas, karena saya nota dinas bisa menyesuaikan seperti surat tugas ataupun surat undangan dan lain-lain juga bisa dibuat di sini. Sifat naskahnya itu biasa, karena memang nota dinas biasa, klasifikasinya lihat di klasifikasi kegiatannya gitu. Kalau ini itu karena rapat PR 710 kalau nggak salah, perencanaan evaluasi program unit kerja, karena nota dinasnya ini adalah rapat rem. Nah, perbedaannya untuk di versi ketiga ini, pada saat ambil nomor, dia belum keluar nomor yang kita dapatkan. Jadi dia masih tertulis X gitu. Karena nanti ambil nomor akan didapatkan setelah di akhir, setelah penandatanganan. Jadi ini hanya pembuatan konsep. Nah, hal atau peristiwanya ini hal tentang apa? Biasanya yang sudah ada di surat,
Ini contohnya rapat evaluasi mingguan. Nah, disalin, isi ringkasannya singkat. Misalnya, rapat evaluasi mingguan pada tanggal ini. Bisa disalin, menyesuaikan saja isi ringkasan singkatnya. Lalu file naskah ini harus bentuk Word ya. Jadi memang sudah ada ketentuannya yang tadi karena tanda dolar ini akan dirubah secara langsung. Jadi memang yang diupload harus Word. Tinggal di browse, cari di mana kita menyimpan dokumennya. Nah, ini sudah. Lampiran ini ada seperti kalau kita punya lampiran, kayak misal bikin undangan, ada lampiran, dan lain-lain bisa di-upload. Tapi kalau nggak ada lampirannya, bisa ditinggalkan atau nggak usah di-upload, karena nggak wajib diisi. Yang wajib itu ada yang tanda-tanda bintang-bintang seperti ini. Nah, karena ini nggak ada, jadi udah. Terus utamanya ini ke Pak Aldi ya, karena memang ini notifikasinya ke kepala, jadi saya pilih ke Pak Aldi Anda. Terus utama eksternal atau non Srikandi itu nggak ada karena ini nota dinas personal. Verifikator, verifikator ini ini sudah saya daftarkan semua. Verifikator ini adalah tugasnya untuk mengecek dokumen konsep yang sudah dibuat, apakah mau masih diedit, ada penambahan, ataupun yang lainnya. Nah, jadi di sini karena saya sendiri yang membuat, jadi saya pilih sendiri untuk verifikator. Nah, penanda tangannya di sini, ini karena kepala BPS, jadi saya pilih Pak Aldi. Nah, untuk tipe tanda tangan, ini ada TTD sama TTE. Untuk saat ini sudah dikonfirmasi juga ke provinsi, sebaiknya menggunakan TTE, tanda tangan elektronik. Jadi, semua dokumen-dokumen yang dikeluarkan itu akan eh, bertanda tangan, tanda tangan elektronik gitu. Nah, kalau sudah dipastikan semua sudah sesuai dan terisi, klik simpan. Nah, data berhasil diinput, nanti di log naskah keluar akan muncul nih pada nanti. Nah, oke, ini masih belum muncul. Nah, oke. Nah, di sini daftar naskah keluar itu sudah muncul ya. Pada hari ini tanggal 26/3 saya ada membuat sebuah konsep surat rapat evaluasi mingguan nota dinas. Asal naskahnya itu dari akun yang dibuat itu adalah Kasubag Umum BPS Kota Pagar Alam. Status verifikator itu masih belum karena memang harus membuka verifikator. Jadi di sini juga ada bagian untuk melihat apakah surat yang kita buat, konsep surat kita itu sudah diverifikasi belum, sudah ditandatangan atau belum, dan sudah dikirim atau belum. Nah, sertifikatnya atau sudah dihasilkan atau belum. Nah, di sini ada tanda mata, lihat. Nah, jadi ketika kita belum mengirim, konsep surat yang sudah kita upload itu masih bisa diedit. Nah, jadi gini. Nah, ini konsep TTE-nya. Ini nama Pak Aldi udah terisi ya. Tadi kan masih tanda dolar karena udah otomatis. Ini barcode TTE-nya udah langsung otomatis dari sana. Nah, tinggal nomornya nanti akan diganti tes penandatanganan. Kalau mau diganti, bisa diperbarui PDF. Cuman karena ini saya merasa sudah cukup, saya tinggal membuka ke akunnya verifikator. Di sini pakai Sri Kandi lagi. Saya masuk ke akunnya saya sendiri. Ini kata sandinya sama. Nah, di sini nanti akan muncul tadi dokumen yang sudah dibuat dan di sini sudah ada sih sebenarnya rekapan yang belum tanda tangan ataupun itu yang belum dibaca, yang didisposikan kepada saya, yang belum diverifikasi dan lain-lain. Nah, tapi bisa juga lihat di sini, di mana di sini itu seharusnya belum muncul.
Nah, baik, selanjutnya ini dari akun yang dibuat tadi itu kan sudah bisa dipastikan apakah mau diedit atau enggak. Ini ada tanda mata sama ada tanda pensil. Nah, ini kalau mau diedit klik tanda pensil, text editor dan lain-lain. Cuman karena saya merasa sudah benar, atau dinasnya sudah dibuat, maka saya cukup klik kirim konsep. Nah, ini akan tertulis kirim konsep ke verifikator. Nanti akan masuk ke akun verifikator. Klik ya kirim. Oh, tunggu. Oke, jadi sudah. Nah, jadi konsep dari surat ini akan terkirim ke verifikator, akunnya verifikator. Selanjutnya apa? Masuk ke akun verifikator untuk disetujui terlebih dahulu. Jadi keluar dulu, masuk ke akun verifikator. Tadi akun verifikatornya kanan. Saya memilih saya. Jadi ini saya masuk dulu ke akun verifikator. Nah, ini akun verifikator. Nah, di sini ada nih verifikasi naskah. Belum diverifikasi, ada satu. Nah, bener kan tadi rapat evaluasi mingguan yang dibuat. Nah, cara memverifikasinya kayak gimana? Di view dokumennya, diklik, apakah memang sudah sesuai dokumennya, apakah ada tulisannya mau dirubah atau diganti. Kalau sudah sesuai, klik aja. Nah, ini ada bagian daftar verifikator, ada tanda pensil, klik ASI, saya setuju tanpa catatan. Tidak ada catatan, sudah sesuai. Nah, tidak ada lampiran juga yang ingin saya tambahkan. Jadi saya tinggal klik simpan. Oke. Nah, di sini sudah diverifikasi berarti dokumennya. Selanjutnya apa? Kalau sudah diverifikasi seperti ini, selanjutnya tinggal masuk ke akunnya penandatangan. Dalam hal ini penandatangannya adalah Kepala BPS BPS Kota Pagaralam. Jadi di sini saya harus masuk ke akun Pak Aldi terlebih dahulu. Akun Pak Aldi itu adalah kakap 1673. Itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini akan terlihat kalau nih tanda tangan naskah satu yang belum ditandatangani. Nah, ditandatangani ini, nih tanggal ini itu belum ditandatangani. Maka dilihat terlebih dulu di tanda mata kayak tadi. Ini dokumen PDF-nya. Terus daftar verifikatornya dilihat, bisa dilihat, oh ternyata yang saya sudah menyetujui tinggal di daftar penandatangan. Nah, daftar penandatangan ini ada namanya Pak Aldi, tinggal diklik sampai tadi, klik setuju, bilang aja setuju atau apapun ada catatan yang pengen ditulis, baru klik kirim. Oke. Nah, nanti akan langsung muncul from TTE tanda tangan elektronik lebih seperti ini. Jadi akan langsung mengambil nomor. Jadi ngambil nomornya itu di sini. Itu. Jadi X tadi yang awalnya X akan berubah jadi nomor di sini. Nah, di sini juga udah ada nomor induk kependudukannya Pak Aldi. Nah, tinggal masukin keypress. Keypress ini bisa dilihat di keypress Pak Aldi ya, mungkin bisa itu disalin aja. Nah, ini keypressnya Pak Aldi. Baru disalin di sini. Terus klik tanda tangan. Nah, di sini mungkin memang agak lama terkadang karena proses penandatanganan TTE ini kadang gagal, kadang langsung berhasil gitu. Cuman ya cukup bersabar. Jadi, nah ini sudah penandatanganan udah berhasil. Nah, dan formanya juga udah diganti. Yang merah awalnya merah-merah sekarang udah semuanya hitam. Nomornya juga yang awalnya X sudah berganti jadi nomor beneran. Ini barcode-nya sudah langsung otomatis dan nama Pak Aldi juga udah langsung tertulis. Jadi ini dokumennya
udah berhasil. Nah, jadi ini bisa langsung di-download aja dokumen yang sudah ditandatangani dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Jadi kalaupun langsung dari ini akan tertulis langsung dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSE BSSN gitu. Jadi ini bisa di-download pakai akun. Nah, kalau misalnya kayak gini ya, ada batal kirim dan kirim naskah. Misalnya kita sesama pengguna Srikandi nih, misalnya mau ke BPS provinsi, itu bisa langsung kirim ke naskah. Tapi kan tadi kan saya nggak ada, kirimnya langsung ke Pak Aldi. Bisa klik juga kirim naskah. Nanti akan terkirim nih, jenis instansinya akan kita kirim ke Pak Aldi, namanya ya udah dikirim aja. Berarti akan masuk ke akun si yang kita tuju gitu. Jadi ini dokumennya setelah berhasil. Nah, ini bisa kita untuk memastikan apakah memang sudah nih ditandatangan atau belum, kita bisa cek kok dari akun kita personal. Tadi kan saya bukanya pakai akun Kasubag umum. Jadi, Kasubag bisa mantau, oh dokumen saya ini udah sampai mana nih? Udah ditandatangan belum ya? Udah dapat nomor atau belum ya? Jadi di sini dapat terlihat pilok naskah. Nah, dokumen ini sudah dapat nomor, dari verifikator sudah disetujui, dari penandatangan sudah disetujui, dan dikirim juga sudah terkirim gitu. Saya pengen lihat nih dokumen saya mana ya, saya pengen download dan saya pengen sebarkan. Jadi nih, oh ini dokumen saya, dan bisa di-download sebagaimana mestinya. Nih, misalnya saya download di sini, terus sudah bisa kita lihat dokumennya. Si loading ya, masih proses download. Sini aja. Nah, jadi ini adalah dokumen yang telah kita buat. Jadi ini berlaku untuk semua naskah-naskah dinas yang ada di BPS Kota Pagarala. Mungkin sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.